Salam sejahtera, shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam 100 hari berdoa di hari yang ke-47 bersama dengan saya Pendeta Sopakua. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang kita rasakan bersama ketika kita melewati hari-hari pergumulan kita. Tentu kita dikuatkan, kita mendapat penghiburan dari Tuhan lewat nasihat-nasihat firman Tuhan selama 47 hari yang telah berlalu. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik di surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah pencipta kami, Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami. Di hari yang ke-47 dalam program 100 hari berdoa ini, kembali bersama dengan semua umat-umat Tuhan yang ada di rumah, kami disatukan Tuhan untuk membuka lembaran-lembaran firman Tuhan dan mempelajari firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar supaya pekabaran firman Tuhan ini dapat menolong kami untuk meyakini Engkau, memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, dan mempersiapkan kehidupan kami untuk menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul firman Tuhan di hari yang ke-47 ini adalah iman kepada Yesus. Dan ayat tema yang akan menjadi dasar pembahasan atau pelajaran kita di saat ini terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita ambil Alkitab kita buka ayat tema pembahasan kita di saat ini yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Dan sejenak kita baca dan kita renungkan ayat ini. Mari saya ajak kita semua, kalau ada orang-orang muda di sana, ada anak-anak di sana, kita buka Alkitab kita dan kita lihat ayat ini. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Iman, percaya. Kita tidak melihat Yesus namun kita percaya. Kita tidak bisa melihat Yesus dengan mata badani kita, namun itulah iman. Kita percaya bahwa Yesus ada. Siapa Yesus? Dia adalah penyelamat. Lewat inkarnasi, dia datang ke atas dunia ini. Datang untuk membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Dia menampakkan diri kepada murid-murid dan dia naik ke surga, dan sekarang sebagai imam besar, dia menjadi pembela untuk saudara dan saya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Pertanyaannya untuk kita adalah, siapakah orang-orang kudus dalam konteks ayat ini, Wahyu 14 ayat 12. Nah saudara-saudara, kalau kita baca Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12, ini berbicara tentang pekabaran 3 malaikat. Ayat 6 sampai ayat 7, pekabaran malaikat pertama. Ayat ke-8, pekabaran malaikat kedua. Ayat ke-9 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-11, itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Nah sebelum pekabaran 3 malaikat ini dikumandangkan,
kita melihat Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5, nanti kita akan dapati di sana siapakah orang-orang kudus yang ditekankan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 sebagai ayat tema renungan kita di saat ini. Siapakah mereka? Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 menyatakan kepada kita bahwa Allah akan memiliki umatnya yang sisa. Allah akan memiliki umat yang sisa. Siapakah mereka? Siapakah umat yang sisa? Di dalam penekanan ayat 1 sampai ayat 5 Wahyu pasal 14, merekalah yang berdiri di pihak Tuhan ketika hampir semua penduduk dunia telah meninggalkan Tuhan. Dan sudah barang tentu umat Allah, umat yang kudus, umat yang sisa, mereka punya tanda pengenal. Apa tanda pengenal dari umat Allah? Apa tanda pengenal dari umat yang sisa atau umat yang kudus? Ada banyak sekali tanda pengenal yang boleh disebutkan. Tapi sang rasul, dia dituntun oleh Roh Kudus untuk menunjukkan dua tanda pengenal umat Allah yang sangat menonjol adalah, kalau kita kembali lihat di dalam ayat tema kita Wahyu pasal 14 ayat 12, di sana dikatakan ada dua tanda pengenal umat Allah atau umat yang sisa yang sangat menonjol. Yang pertama adalah menuruti perintah Allah, dan yang kedua adalah iman kepada Yesus. Saya akan bahas dua tanda pengenal yang menonjol ini. Yang pertama adalah menuruti perintah Allah. Pertanyaan yang akan muncul adalah, perintah Allah yang mana? Perintah Allah yang mana? Di dalam Alkitab secara keseluruhan banyak sekali perintah, banyak sekali hukum di sana. Namun penekanan di dalam ayat 12 Wahyu pasal 14 tentang perintah Allah ini itu merujuk kepada 10 hukum. Hukum moral, hukum Taurat yang Tuhan tulis dengan tangan Tuhan sendiri. Lalu itu diberikan kepada Musa ketika Musa ada di Sinai. Inilah yang dimaksud dengan perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan, yang merupakan ciri khas daripada tabiat atau sifat Allah itu sendiri, yang dirangkumkan di dalam 10 hukum itu. 10 hukum ini terbagi atas 2 bagian. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan secara vertikal. Dan hukum yang kelima sampai hukumnya yang ke-10 itu menunjukkan kasih kita kepada sesama secara horizontal. Dan saya percaya bahwa 9 hukum dari 10 hukum ini kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum kelima, hukum ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Namun yang menjadi penekanan saya dari pada ayat ke-12 Wahyu pasal 14 ini adalah hukum keempat. Apakah hukum keempat itu? Hukum keempat itu berbicara tentang hari Sabat. Pertanyaan, berapa banyak umat Tuhan, orang Kristen di atas dunia ini yang menuruti hukum Tuhan? Dalam hal ini adalah hukum keempat, hari Sabat. Ataukah justru sebaliknya, kita sudah tidak lagi menuruti perintah Tuhan, dalam tanda kutip menghormati Tuhan, menyembah Tuhan di hari Sabat dalam hukum keempat. Gantinya kita menuruti hukum yang lain. Mari kita lihat akan pembahasan kita di saat ini. Orang Kristen di dunia ini pada umumnya mereka menjadi pemelihara hari pertama dan memberikan beberapa alasan mengapa mereka menyucikan hari pertama, yaitu hari Minggu, dan bukan hari ke-7, hari Sabat atau hari Sabtu.
Dan mengapa mereka merasa bebas untuk melupakan tuntutan hukum? Yang pertama, mereka mengatakan bahwa 10 hukum telah dihapuskan bersama dengan hukum perjanjian lama. Wah, ini luar biasa sekali. Inilah asumsi mereka, inilah pendapat mereka. Kenapa mereka lebih cenderung memelihara hari pertama, hari Minggu, dalam minggu atau pekan itu daripada memelihara hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu? Karena pemahaman mereka mengatakan bahwa 10 hukum telah dihapuskan bersama dengan hukum perjanjian lama. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua adalah unsur waktu di dalam hukum keempat menurut mereka adalah secara hukum acara, tapi perintah untuk menyucikan suatu hari dalam 7 hari adalah hukum moral. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk kedua pandangan di atas tidak ada bukti Alkitab yang dapat diberikan. Ketika Kaisar Justinianus dia memberikan kuasa kepada kepala gereja Paus, maka pandangan Roma waktu itu adalah bahwa gereja Roma oleh wewenang ilahi memindahkan kesucian hari itu dari hari Sabat, hari ketujuh, kepada hari pertama atau hari Minggu. Dan kalau kita kaitkan itu dengan Daniel pasal 7 ayat 25 dan Wahyu pasal 13, maka itu akan sangat sinkron sekali. Namun gereja Protestan tidak dapat menerima posisi ini karena mereka sangat meyakini sola scriptura, atau hanya Alkitab dan Alkitab sajalah yang menjadi peraturan bagi iman mereka. Nah, kalau kita belajar pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 triwulan ini, maka kita akan dapati tentang sola scriptura, atau hanya Alkitab dan Alkitab sajalah. Jadi sesuatu yang tidak bertentangan, yang tidak bisa dibuktikan lewat Alkitab, itu berarti dia bertentangan dengan Alkitab dan kita tidak bisa meyakini atau mempercayainya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali kepada asumsi banyak orang Kristen bahwa mereka mengatakan 10 hukum telah dihapuskan bersama dengan hukum perjanjian lama. Mari kita buktikan, apakah memang benar 10 hukum bersamaan dengan hukum-hukum dalam perjanjian lama, atau perjanjian lama itu sendiri telah dihapuskan. Mari kita buktikan di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ingat di sini, hukum Taurat atau kitab para nabi. Hukum Taurat 10 hukum. Kitab para nabi adalah buku-buku Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan banyak lagi buku-buku para nabi yang ditulis para bapa di dalam perjanjian lama. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab-kitab ini, tetapi justru dia datang untuk menggenapinya, untuk memenuhinya. Bahkan di ayat 18 Matius pasal 5 memberikan penekanan dari ayat 17. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dalam penulisan bahasa Ibrani, titik atau iota itu mempunyai arti tersendiri. Jadi jikalau titik atau iota ini hilang, maka arti yang sesungguhnya itu tidak bisa memiliki arti yang sebenarnya. Artinya titik itu memiliki arti tersendiri. Jadi dengan kata lain, satu titik di dalam Alkitab ini atau satu iota tidak akan dihilangkan, apalagi hukum Taurat, apalagi perjanjian lama. Dengan kata lain, Yesus menggenapinya. Artinya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru,
masih tetap eksis, masih tetap ada sampai saat ini. Mengapa hari Sabat memainkan peran utama di dalam peristiwa-peristiwa terakhir dari sejarah dunia? Yang pertama, Allah menempatkan Sabat di tengah-tengah semua karyanya yang luar biasa sebagai satu peringatan tentang Dia. Kemudian yang kedua, ketika kita memelihara Sabat hari ke-7, dan kalau kita lihat di dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari yang dihubungkan di dalam Lukas pasal 4 ayat 16, maka hari Sabat itu ditekankan di sana dalam hari Sabtu. Maka kita sementara diingatkan tentang penciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, penciptaan hari Sabat mengingatkan kita akan tabiat Allah yang penuh kasih, yang memberikan kemerdekaan kepada saudara dan saya. Kemudian yang keempat, Sabat juga mengingatkan kita akan salib, di mana Yesus beristirahat di makam pada hari Sabat di antara hari kematiannya dan hari kebangkitannya. Ada penekanan Sabat di sana karena di pertengahan hari kematian dan hari kebangkitan, Yesus ketika ada di makam, dia pun beristirahat pada hari Sabat. Dan yang terakhir, Sabat juga memandang terus terhadap keselamatan mendatang pada akhir zaman. Sabat yang menjadi penekanan di dalam 10 hukum. Hukum keempat, inilah yang menjadi pertentangan yang besar dari zaman kegelapan ketika umat-umat Tuhan yang mempertahankan kebenaran dari tahun 538 sampai tahun 1798 setelah Kristus, selama 1260 tahun mereka mempertahankan iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Namun oleh karena itu mereka dibinasakan oleh karena mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan, mempertahankan hukum Tuhan, mempertahankan hari Sabat. Namun pertanyaan, berapa banyak di antara kita yang mau tetap mempertahankan akan hukum Tuhan yang masih tetap eksis sampai sekarang? Berapa banyak di antara kita yang tetap mempertahankan akan hari Sabat sebagai tanda antara kita dengan Tuhan di surga? Kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Kemudian, itulah tanda pengenal umat yang sisa, umat Tuhan, umat Allah, menuruti perintah Allah. 10 hukum. Hukum keempat, hari Sabat. Itulah yang Yesus hidupkan ketika dia ada di atas dunia ini. Oleh sebab itu di poin yang kedua, tanda pengenal yang kedua, iman kepada Yesus. Kenapa kita harus beriman kepada Yesus? Karena Yesus juga dia menghidupkan apa yang dia ajarkan kepada saudara dan saya. Mari kita lihat apakah hukum-hukum yang sudah dijelaskan di atas dihidupkan oleh Yesus ataukah tidak. Di dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Allah menciptakan dunia ini dari hari pertama sampai hari ke-6. Setelah hari ke-7 ia berhenti. Ia memberkati, ia menguduskan hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu. Allah, Yesus adalah oknum kealahan. Dia berhenti, dia memberkati, dan dia menyucikan hari Sabat itu. Itulah bukti di dalam perjanjian lama bahwa Yesus sendiri sebagai Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat. Dalam perjanjian baru, kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Menurut kebiasaan Yesus, pada hari Sabat, dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, mengatakan pada hari Sabtu, Yesus berada di dalam sinagog, di dalam Ka'bah, membuka lembaran-lembaran firman Tuhan dan membacakannya. 2 ayat ini saja dari sekian banyak ayat membuktikan bahwa Yesus juga menghidupkan hukum Taurat yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Olehnya itu perlu kita memiliki iman kepadanya. Kenapa? Karena sebelum saudara dan saya menghidupkan akan Taurat-Taurat ini, Yesus sudah menghidupkannya. Yesus sudah mempraktekannya. Dan patutlah kita mengimani dia. Karena dia adalah teladan kita. Dia adalah pola anutan kita. Dia adalah penuntun di dalam kebenaran kita. Saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita di hari ini, iman kepada Yesus. Berapa banyak di antara kita yang memiliki iman kepada Yesus?
Saya percaya saudara dan saya, kita punya iman kepada Yesus. Nah, kalau kita punya iman kepada Yesus, berarti apa yang Yesus buat, berarti saudara dan saya juga harus buat. Yesus menuruti 10 hukum. Yesus mengasihi Bapaknya yang di surga. Bahkan Yesus juga mengasihi sesama manusia. Sudahkah kita mengasihi Allah kita? Sudahkah kita mengikuti atau menuruti hukum yang pertama, hukum yang kedua, hukum yang ketiga, bahkan hukum yang keempat, hari Sabat? Tantangan bagi kita semua hari ini. Kepada siapa engkau akan beribadah? Kepada Allah orang Amori. Tetapi saya dan seisi keluarga saya akan menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah atas hari Sabat. Dan saya pun secara pribadi akan menyembah kepada Allah atas hari Sabat. Bagaimana dengan saudara? Pilihan ada pada kita masing-masing. Kalau kita punya iman kepada Yesus, pada hari ini saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan, menuruti hukum Tuhan, terlebih menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Kutipan Ellen G. White di dalam Selected Messages, halaman 173, paragraf ketiga. Iman pada kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita dengan limpah dan sepenuhnya dan seterusnya adalah ketika kita memiliki iman kepada Yesus. Sekali lagi, tantangan bagi kita sekarang ini adalah, apakah benar? Apakah kita benar memiliki iman dan iman kita hanya kepada Yesus sebagai penggenapan dari hukum Taurat itu? Kiranya pekabaran kita di saat ini dapat menolong kita untuk kembali membenahi iman kita yang mungkin kemarin melenceng atau tidak seturut dengan jalan Tuhan, tidak benar dengan aturan Tuhan. Tetapi lewat pekabaran firman Tuhan ini, mari kita membenahi iman kita, melihat kepada Allah kita sebagai sumber kebenaran, sebagai jalan kebenaran dan hidup, sehingga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan akan mempersiapkan tempat yang layak bagi saudara dan saya. Adalah doa dan harapan saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami sudah mempelajari firman. Firman-Mu ini indah sekali Tuhan. Namun kami butuh kuasa-Mu untuk bisa menerangkan firman ini di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus dapat memberikan kepada kami sebuah pemahaman yang benar terkait dengan pembahasan dan pelajaran di saat ini. Kami tidak sanggup untuk memahami dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Tapi kami punya kuasa yang dahsyat yang sanggup menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mengimani Engkau Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang kudus, umat Allah, umat yang sisa, yang memiliki tanda pengenal yang sangat menonjol, yaitu menuruti perintah Allah, semua perintah Allah, baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun yang ada dalam perjanjian baru secara keseluruhan, dan memiliki iman yang teguh kepada-Mu Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang dengan kedua tanda pengenal yang menonjol ini, yang merupakan ciri khas umat yang sisa, umat Allah, umat yang kudus, maka kami pun akan siap dijemput masuk, tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Berkat-Mu menyertai kami semua, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.